Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masa depan Indonesia. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan berkarya. Oke anak-anakku, beberapa dari kalian curhat ya sedikit kesulitan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mengerjakan tugas pembuatan objek sederhana. Karena itu kali ini saya akan memberikan tutorialnya ya. Tetapi nanti pada prakteknya kalian menggunakan sesuai dengan karakteristik objek yang akan kalian buat. Nah, pada materi ini objek sederhananya adalah avatar diri. Jadi kemarin sebatas kepala saja. Jadi nanti tolong kalian sesuaikan dengan sketsa yang kalian buat di rumah masing-masing ya. Ini hanya pokok-pokoknya, tetapi dalam animasi semua langkah itu bisa kalian lakukan, kalian laksanakan, atau kalian pilih, asalkan hasil akhirnya sesuai dengan apa yang sudah kalian rencanakan ya. Jadi hari ini melalui kegiatan praktik, melalui kegiatan eksplorasi atau praktek, kalian diharapkan mampu membuat objek animasi sederhana dengan menerapkan tools yang sudah saya jelaskan tempo hari ya. Yang harus kalian lakukan adalah masuk ke aplikasi ya. Jadi kalian bisa pilih ya. Kemudian yang harus kalian lakukan pertama kali adalah setting stage ini. Jadi harus dipastikan dulu FPS-nya, dipastikan dulu ukuran stage-nya ya. Ini saya pakai ukuran 550 x 400 defaultnya ya, dengan FPS-nya 24 fps ya. Kemudian yang kedua adalah kalian aktifkan penggaris ya, atau ruler. Caranya bagaimana? Jadi nanti supaya saat ada project animasi kalian sudah terbiasa mengikuti langkah-langkah ini ya, untuk memudahkan staging ya. Jadi kita harus menggunakan trik ini. Jadi masuk ke tab view, tampilkan, kemudian tampilkan ruler atau penggaris, klik ya. Nah, maka di sini nanti akan ada bantuan penggaris untuk kalian. Nah, selanjutnya atur guideline. Jadi tarik guideline ya, dari penggaris ini kalian tarik. Nah, ini supaya nanti pada saat pengaturan staging itu kalian tidak akan kesulitan ya. Jadi tarik ya. Kemudian ini saya kecilkan dulu ya, karena kita tidak pakai timeline. Ini ditarik sehingga membentuk 4 persegi. Nah, ini adalah ukuran stage atau layar tampilan movie kalian nantinya ya. Kemudian selanjutnya biasakan kalau untuk video animasi ya, supaya gerak mouse-nya itu tidak tidak patah-patah gitu ya, maka kita perlu lakukan edit snapping ya. Snap itu pengaturan supaya kalau kalian membuat objek-objek geometris itu presisi ya. Nah, jadi saya matikan ini. Kalau nyala pasti nanti untuk membuat objek yang organik itu sulit ya. Jadi saya edit snapping, dimatikan ini, di-uncheck. Nah, di-uncheck ya. Oke, kalau sudah, nah seperti ini. Kalau sudah, aktifkan kembali timeline. Nah, saya biasanya bekerjanya ini di sebelah kiri ya. Nah, kemudian saya sudah mensketsa objek, jadi sudah saya taruh tempo hari itu. Nah, ini objek avatar. Nah, kalian tinggal masukkan dengan menggunakan menu file. Letakkan kursor di keyframe pertama ya, di keyframe pertama. Kemudian file, import to stage, mengimpor objek ke dalam stage ini ya. Import to stage. Kemudian cari gambarnya. Ini saya cari gambar. Nah, ini saya sudah men-sketch kemarin ya. Saya open. Nah, ini hasilnya besar sekali sehingga harus dikecilkan dengan transform tool, key shortcutnya ya. Ya, gunakan zoom in. Tangan kirinya jangan gabut ya. Key V ya untuk transform. Ini kemudian kalian bisa kunci layar ini ya.
Jadi layer 1 ini kita beri sketsa, kemudian tambahkan, kemudian dikunci layarnya, kemudian tambahkan satu layar lagi, ya. Nah, arahkan klik seleksi di layar dan keyframe pertama ini, ya. Dari sini gambar ini tidak akan bisa tergeser karena sudah terkunci, ya. Kemudian dari sini kita akan lakukan proses tracing. Ini saya matikan dulu timelinenya. Nah, kita akan lakukan proses tracing. Ingat materi yang sudah saya sampaikan di kelas praktikum, ya. Kalian boleh tracing dengan apa saja, ya. Tidak harus menggunakan cara Bu Guru. Kamu boleh asalkan kaidahnya benar, ya. Jadi ada beberapa langkah, nanti kita coba satu persatu. Yang pertama, seandainya saya tracing dengan menggunakan oval tool. Jadi saya akan gunakan oval tool, outline-nya warna coklat misalnya. Ya, saya gunakan warna coklat. Kalau nggak ada coklatnya di sini, kita bisa masuk ke sini, ya. Misalnya saya tuakan, naik turunkan ini, ya. Oke, kemudian outline-nya non. Nah, ingat saya menggunakan shape, ya. Jadi bukan object drawing. Nah, supaya saya bisa edit. Nah, kemudian kalau sudah, kalian bisa sesuaikan dengan ukuran wajah, bisa di trace dengan menggunakan menggunakan wajahnya ini, ya. Nah, kalau sudah, kemudian kalau menurut kalian sudah cukup presisi, kalian group. Nah, ini cara pertama. Jadi dengan menggunakan oval tool. Kemudian untuk rambutnya, ini saya menggunakan pen tool. Ya, karena rambutnya warna hitam. Ya, jadi saya pakai pen tool. Nanti kita edit. Nah, seperti ini, ya. Double klik untuk seleksi semuanya, kemudian di group. Nah, ya. Kemudian kita bisa lakukan editing di dalam ruang editnya rambut ini, si rambut ini, ya. Jadi saya mengeditnya di sini. Tarik apa namanya, kalau ada yang nggak sesuai kamu tinggal undo saja, ya. Untuk mengurangi node itu kalian bisa gunakan tanda min. Nah, ini, ya. Kalau kalian ingin membuat ini lagi, misalnya ada yang tidak sesuai, kalian bisa gunakan line tool untuk memotong garis. Jadi di dalam ruang editnya pastikan ini dalam bentuk shape, kemudian kalian bisa potong. Nah, misalnya seperti ini, ya. Ini kalian bisa potong. Nah, kalau sudah selesai, beri warna. Jadi beri warna, misalnya warna hitam. Terapkan dengan pen bucket tool atau K. Nah, kemudian karena saya tidak suka outline, ya, sebenarnya, ini saya mau hapus outline-nya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga hasilnya adalah rambut ini ada di atasnya wajah, ya. Nah, kalau ada sesuatu yang kalian mau sesuaikan, nggak apa-apa, ya, sesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya gambar mata. Ya, gambar mata. Saya gunakan rectangle tool. Ya, jadi nggak harus sama seperti saya, ya. Kalian boleh menerapkan ini hanya untuk mempermudah. Nah, rectangle tool. Karena tadi sudah terlanjur pakai outline-nya saya hapus. Kemudian ini saya sesuaikan. Kalau sudah, kemudian ini saya lengkungkan. Nah, kalau sudah, kalian bisa group, ya. Kemudian di atasnya ada ini, ya, ada kelopak matanya. Kalian bisa membuat pakai oval tool, bisa pakai pen tool, bisa, terserah kalian, ya. Nah, ini saya coba menggunakan saya aktifkan dulu object drawing, ya. Nah, saya coba menggunakan
ini oval tool, kemudian kita masuk ke dalam ruang editnya ya. Nah, kemudian saya potongkan di break apart. Apa kemarin shortcutnya di break apart? Ctrl B ya. Nah, ini kalian bisa atur. Nah, kalau sudah terjadi misalnya sudah terlanjur bikin pakai object drawing, maka dia apa kan tadi Ctrl B. Nah, makanya hati-hati pada saat membuat objek ini mau dimatikan apa dinyalakan tuh kalian harus ini kan ya, putuskan. Nah, saya ingin menambah, saya tekan ini ya, plus ya, ini add anchor point. Anchor point. Nah, ini saya tambah supaya saya bisa mengambil satu titik sudut lagi. Nah, kemudian jangan lupa diberi warna hitam. Warnanya hitam. Kalau saya suka tanpa outline. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kamu kurang melengkung ya kamu sesuaikan sendiri ya. Kemudian untuk bagian bawahnya saya balik ini. Nah, gimana caranya mengcopy seperti ini? Kalian bisa tekan tombol ALT, tarik ke bawah. Nah, itu sampai tanda plusnya ada itu muncul ya. Kalian bisa lakukan modify, kemudian transform, kemudian flip vertikal. Nah, kalau ada sesuatu yang nggak sama, kalian bisa mengaturnya di ruang editnya. Misalnya mau diedit. Misalnya mau dipotong cuman segini aja, jadi tinggal dipotong aja. Gunakan warna yang lain misalnya. Nah, kan enak kan ya? Nah, tinggal begini aja. Nah, sehingga kalian punya. Nah, kemudian kayaknya nggak gini juga, Bu. Nah, maka kita bisa lakukan proses editing ya. Nah, kemudian untuk bagian kelopak matanya, ini saya menggunakan yang sama, ALT-nya ditekan ya. Kemudian saya menggunakan warna, pakai warna yang, nah warna gelap. Kemudian taruh di belakang. Gimana caranya arrange, backward, send backward, atau shortcutnya Ctrl, panah atas, panah bawah ya. Nah, kemudian atur shape-nya. Nah, begini ya. Nah, kemudian bola mata sekarang. Bola mata pakai warna hitam tanpa outline. Jangan lupa ini nyalakan object drawingnya supaya tidak berada di belakangnya mata ini. Kita lihat. Kalau menurut kalian kurang bulat ya bulatkan ya, menurut kalian kurang besar besarkan. Nah, kemudian untuk bola matanya saya pakai warna putih. Jangan lupa object drawingnya ya. Nah, ini sebetulnya ada lagi teknik yang lebih expert ya, jadi dibikin gradasi, tapi itu nanti lah ya. Nanti kalau kalian sudah expert dalam proses tracing, nanti kalian bisa explore sendiri ya. Misalnya ingin membuat matanya kayak bener-bener mata di komik ya. Ini saya tekan ALT ya untuk mengcopy objek. Nah, voila, jadi dua mata ya, satu mata. Nah, kemudian untuk mata yang satunya kita grouping ini ya, di group semua, tekan shiftnya ditekan. Ctrl G di group, kemudian ALT-nya ditekan. Nah ya, ALT-nya ditekan, shift-nya ditekan, ALT dan shift ditekan. Kenapa? Kalau shift-nya ditekan itu supaya
linear ya, jadi ngopinya linear. Nah ini kan karena sama persis ya, sementara mata kita kan harusnya ini ya berpasangan ya, di flip, jadi maka harus kita flip. Gimana caranya? Modify, masuk menu modify, kemudian transform, kemudian flip horizontal, jadi dicerminkan, di flip secara horizontal. Kalau flip vertikal tuh atas ke bawah ya, flip horizontal. Kemudian ini matanya saya kesiniin ya. Nah kemudian untuk hidungnya ini saya pakai brush tool. Nah saya nyontek warna dari, ambil eyedropper ini atau E shortcutnya, dilihat brushnya mau yang ukuran semana ya, saya pakai ukuran ini. Kemudian mau yang seperti apa ya, saya pakai yang biasa aja ini ya. Kalau kurang besar ditekan, nah tekan ini tanda kurung kurawal yang buka itu ya. Harusnya pakai mouse pen lebih nyaman ini ya. Kemudian untuk bibirnya saya pakai warna yang lebih merah, misalnya warna ini. Di unselect dulu, kemudian tekan brushnya lagi. Nah, lebih bagus memang kalau kita menggunakan mouse pen ya. Kemudian brush juga untuk ini ya, untuk brush juga untuk ini. Nah. Ya, terakhir untuk wajah ya. Kita tinggal aplikasikan warna kulit, misalnya ini ya, misalnya ini K-nya ya, warna kulit, misalnya pakai warna ini. Nah, kemudian keluar. Kemudian untuk telinga, saya membuatnya dengan warna yang lebih gelap dari warna kulit. Nah, jadi saya gelapkan dulu. Kenapa? Karena telinga letaknya di belakang ya. Nah, pakai lingkaran. Nah kemudian tetapi outline-nya saya ambil dari warna outline ini. Nah ya, diaplikasikan. Kita masuk lagi ke telinga, tekan ini ink bottle nih. Nah kemudian taruh di belakang. Nah kayaknya terlalu hitam ya, terlalu gelap ya. Nah, segini cukup kayaknya. Kemudian bagian dalam telinganya saya masuk lagi, kemudian saya copy lagi. Ctrl C, Ctrl Shift V. Nah, tanpa outline. Nah, ini outline-nya none. Kemudian fill-nya warnanya ditebelin. Nah, jadi seperti ini. Kemudian, nah ini boleh kalian edit-edit, silahkan ya. Nah, kemudian untuk telinga sebelah kiri kita tinggal copy paste seperti tadi ya. Shift-nya ditekan, kemudian modify, transform, flip horizontal. Taruh di belakang. Taruh di belakang. Nah, begini. Kemudian untuk rambut bagian belakangnya ini saya coba bikin pakai pen tool. Nah, warnanya kan hitam ya harusnya ya. Jadi saya kasih warna hitam untuk fill-nya. Kemudian outline-nya saya hapus ya. Taruh di belakang. Belakang telinga. Belakang wajah. Kalau kurang, kalian bisa Nah, kemudian kalian bisa
lakukan hal yang sama untuk satunya. Kemudian letakkan di belakang objek. Nah, voila, sudah jadi. Emang seperti ini kesehariannya Bu Maya, jadi berkuncir gitu ya. Nanti kita bikin versi berjilbabnya ya. Terakhir, jika perlu kalian tambahkan semacam bayangan-bayangan gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kalian bisa masuk ke dalam ruang editnya rambut ini. Kemudian kalian bisa terserah ini ya, ke kreativitas kalian. Jadi kalau saya biasanya menggunakan line tool ini. Kalau kalian masih merasa shadingnya kurang sip, ya kalian bisa ini ya, modifikasi lagi, terserah kalian ya. Jadi tergantung kreativitas kalian dalam shading ini. Nah, beginilah anak-anak. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalian perbaikilah ya sesuai dengan untuk shadingnya kalian bisa tambahkan ya, kalian bisa modifikasi sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, ini saya cepet-cepetan aja ya. Jadi biasakan tidak membuat objek itu dari shape. Jadi kalau dipisah-pisah matanya akan terpisah dengan wajahnya ya. Jadi rambutnya juga ya, telinganya juga berdiri sendiri-sendiri supaya nanti kalau digerakkan tidak menyulitkan kalian ya. Jadi untuk animasi yang sederhana bagiannya dibuat terdiri dari objek drawing ya. Bisa dipahami anak-anakku ya. Kalau kalian ingin melihat bagaimana penampakannya setelah dianimasikan, ini tidak hanya dihapus tapi di delete dulu ya gambarnya, kemudian kontrol tesin. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian kalau kalian ingin menyimpan ya, simpan file, save as. Nah, secara otomatis file project ini nanti akan tersimpan dalam format .fla ya, atau flash project ini ya. Nah, juga ada satu file publish ya. Jadi misalnya kalau kalian menyimpannya ini di folder pictures ya misalnya, nah seperti ini jadi hasilnya ya. Ini anak-anakku sudah selesai. Kalau sudah silakan disimpan filenya ya. Kalau sudah di grup semua nggak apa-apa juga, jadi satu kesatuan ya. Kemudian kalian bisa simpan di dalam namanya library atau di dalam sebuah perpustakaan ya, isinya koleksi objek dalam bentuk grafik ya. Caranya bagaimana? Klik kanan ya, convert to symbol. Nah, supaya nanti bisa dipakai di file manapun ya, dianimasikan di file manapun. Kita masih punya kopiannya berupa simbol, tipenya adalah grafik ya. Misalnya ini avatar Maya. Oke. Nah, kalau tidak dibuat menjadi simbol, maka gambar ini hanya akan tersimpan di frame ini saja. Tapi kita seandainya membutuhkan gambar ini nanti suatu saat untuk dikopikan ke file lain, ke aplikasi lain, multimedia yang lain, itu sudah tersimpan dalam bentuk grafik ini ya. Itu sementara nanti kita akan menganimasikannya minggu depan pada materi yang lainnya ya, materi selanjutnya yaitu menganimasikan objek. Itu materi dari saya. Selamat mencoba, selamat berkreasi anak-anakku, sampai jumpa.